sudah ditindaklanjuti oleh Polda, tinggal menurut saya pihak kepolisian harus serius nih, nggak boleh main-main lagi. Dia harus terus mengusut kasus ini sampai tuntas dan membawanya sampai ke pengadilan agar supaya nanti di pengadilan bisa dibuka terang benderang. Sementara itu pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Dirinya juga menyatakan isu pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo itu jangan sampai mengganggu kinerja KPK. Publik ini kan sekarang dibuat kacau persepsinya, munculnya dugaan pemerasan dan sebagainya. Kami cuma ingin semua fokus pada masalah korupsi, karena di situ inti masalahnya. Isu pemerasan itu kan secara hukum sama sekali rapuh, tidak ada bukti, tidak ada apa-apa. Foto yang beredar pun juga foto sebelum Pak Yassin jadi tersangka, dan itu di tempat umum. Jadi bisa dijadikan dasar kuat bahwa terjadi sebuah pelanggaran etika atau tindak pidana di situ. Nah, maka kita jangan sampai menjadi korban dari penggiringan opini atau mobilisasi opini yang dilakukan oleh para koruptor. Jadi kita sebagai rakyat harus mendukung institusi KPK untuk fokus pada penegakan hukum. Maka kita minta KPK segera penetapan tersangka harus dilakukan. Dan kemudian kasus ini jangan sampai dibuat kabur dengan munculnya laporan di Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Semua sudah berbicara, alat bukti sudah berbicara, saksi-saksi sudah berbicara. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena kalau kasus dugaan pemerasan ini tidak dibawa ke pengadilan, maka ini akan menjadi misteri. Selain eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba yang juga terjadi semalam, Ketua KPK nonaktif Abraham Samad sempat ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Samad diadukan oleh Feryani Lim yang sebelumnya menjadi tersangka atas kasus yang sama. Abraham Samad ditahan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 14, Ketua KPK nonaktif ini ditahan karena pertimbangan subjektif polisi bahwa Samad akan melarikan diri. Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku optimistis bertarung di Pilpres 2024 meski kader salah satu parpol pengusungnya tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Hal ini diungkap Anies menanggapi kasus dugaan korupsi politisi asal Partai Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Menurut Anies, dirinya bersama Muhaimin tetap fokus menyapa warga di berbagai daerah untuk menyampaikan visi misinya. Kita akan jalan terus, menjangkau semua, dialog dengan semua, dan kami optimis dan antusiasme masyarakat itu real. Jadi kami optimis, kita yakin bahwa ikhtiar perubahan ini nanti akan diberi jalannya. Penurunan tersebut terlihat dari elektabilitas Anies yang pada Agustus 2023 mencapai 19,7%. Namun dalam rilis terbarunya, elektabilitas Anies turun menjadi 14,5% pada September 2023. soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi, dan itu semangat kita. Kalaupun itu sudah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga. Tidak ada upaya politisasi hukum, tapi kita kan bukan penegak hukum, sebagai institusi partai politik. Pak Sahur, itu kan ada indikasi pemerasan dan sebagainya, itu gimana? Ya biar ditangani oleh aparat yang berwajib secara profesional, dan saya kira sudah berjalan secara cukup profesional ya. Jadi biar ditangani dan supaya diingat rakyat mengawasi, sehingga kita harus benar-benar menjaga posisi aparat, kewibawaan aparat dalam penegakan. Ini ada permasalahan juga. Ini kan dari KPK-nya sendiri belum pernah ada pernyataan ya terkait dengan kasus ini sebagai tersangka. Status hukumnya belum ada ya? Status hukumnya kan belum ada. Yang menyatakan status hukum ini adalah Pak Mahfud, pemerintah, menteri. Padahal semestinya KPK belum mengumumkan, ini negara melalui pemerintah sudah mengumumkan. Nah, ini jadi pertanyaan juga, kenapa KPK juga tidak tersinggung
perannya diambil alih oleh Pak Mahfud gitu misalnya. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian Pak Mahfud harus mengumumkan itu seperti juru bicaranya KPK? Apakah Pak Mahfud adalah bagian dari KPK? Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawar tersangkanya, tapi resminya tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan. Dan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu juga sudah beredar di media sosial. Dalam konteks ini, saya kira Mahfud hanya melakukan pengulangan dan penjustifikasian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Dan menurut saya publik berhutang budi kepada Mahfud. Ya, saya kira Mahfud sudah menjalankan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Dia tidak bisa dituduh sebagai juru bicara KPK. Ya, menurut saya tidak fair untuk melakukan itu karena menjaga keamanan politik dan hukum itu bagian dari mandat Menko Polhukam. Menurut saya kalau dia punya informasi dan dia tahu bahwa sudah ada penetapan tersangka, tidak ada salah Mahfud MD mengatakan seperti itu. Jadi kalau apakah ada yang menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum Direktur Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Boni Hergans, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan. Boni khawatir kasus dugaan korupsi di Kementan akan bias atau kabur karena munculnya laporan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kita minta KPK segera menetapkan tersangka, harus dilakukan, dan kemudian kasus ini jangan sampai dibuat kabur dengan munculnya laporan di Polda Metro Jaya. Itu kata Boni di kawasan Semanggi, Jakarta. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung langkah KPK dalam menegakkan hukum. Jadi, kita sebagai rakyat harus mendukung institusi KPK untuk fokus pada penegakan hukum, ujar Boni. Menurut Boni, saat ini mulai muncul persepsi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, padahal tidak ada bukti. Dia juga menyinggung mengenai beredarnya foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan SYL. Boni menyebut pertemuan itu dilakukan sebelum kabar SYL ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak ada pelanggaran etik. Lebih lanjut, dia pun meminta masyarakat agar tak menjadi korban penggiringan opini-opini tersebut. Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan KPK atau KPK, Abraham Samad, buka suara soal kisruh KPK dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Abraham Samad menilai kasus antara SYL dan KPK harus sampai ke meja pengadilan. sama sekali tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Itu catatan tinggi, rekam jejak dan sebagainya. Dari kawan-kawan pers juga lebih mengerti. Nah, artinya bahwa ini kasus hukum, murni hukum yang terjadi dalam suatu momentum politik, sehingga orang membacanya seakan-akan ada muatan politik. Padahal hukum tidak mengenal soal konteks besar, dia fokus pada bukti material. Artinya bahwa hukum hanya bergerak dengan bukti, ada corpus delicti, dan KPK sudah punya semua itu, sehingga kita tidak perlu berspekulasi yang terlalu jauh. Pemirsa, Kapolri meminta tim dari Mabes Polri turut mendampingi kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolri menegaskan akan menangani kasus itu secara cermat dan hati-hati karena melibatkan orang yang dikenal publik. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya jadi karena kita tidak ingin Polri tidak berwisata. Tak satu orang pun yang bebas dari masalah. Life is kritis, kan gitu. Oleh karena itu, siapapun punya masalah. Mau tukang beca, mau presiden, mau menteri, mau dirjen, ada masalah. Persoalannya, gimana menyelesaikan masalah itu? Kalau nggak mau dengan masalah, mati aja minum baygon. Kalau nggak mau dengan masalah, mati aja minum baygon. Indonesia sejak dulu kala tetap di
puja-puja bangsa.